Kami di Malaysia dulu, kalau kami di Malaysia saya bilang, kalau waktu saya tinggal di Malaysia, kalau gas habis, kita tinggal tukar aja ke kedai, ya udah kita angkat ke rumah gitu. Kalau di sini, ya kan nggak cari makan saja susah, nggak hidup saja susah. Kita mau hidup tenang pun nggak boleh. Jadi gas habis, mau tukar ke kedai, harus bawa apa mami? Harus bawa KTP, kartu keluarga. Harus bawa KTP sama kartu keluarga. Ini ya, khususnya saya bercerita kepada warga negara Indonesia lah yang melihat video saya ini. Ini Sri ini kenapa selalu menceritakan keburukan Indonesia? Mungkin kalian pikir seperti itu. Saya itu sangat cinta negara Indonesia, sebab itu saya selalu men-share apa-apa saja yang saya rasa itu tidak logik. Peraturan yang aneh-aneh yang dibuat untuk kami rakyat kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya Iki akan nge-reaction sebuah video yang telah terjumpa di TikTok dan juga ada yang juga nge-tag Mas Ikinya di TikTok. Apakah Mas videonya? Video kali ini Kak Sri ini bilang susahnya hidup di Indonesia. Apa sih alasannya kok Kak Sri ini bilang sampai bilang gitu, Rek? Nah, usut demi usut maksudnya dengar tadi sebentar saja karena Kak Sri ini mau beli tong gas. Nah, terus banyak persyaratannya, itu harus bawa kartu KK. Kartu KK itu kartu tanda penduduk ataupun kartu keluarga. Kayak gitu ya, kartu KK pula. Salah, mohon maaf. Dan seperti apakah videonya? Kalian udah penasaran? Bukan? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bunda? Komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Yang suka bergaduh tak payah layan-layan. Itu memang orang yang suka bergaduh. Kita layan dulu Kak Sri ini. Oke, jom. Ini pagi ini saya mau meluah rasa kecewa sedikit. Apa yang saya luahkan adalah kesukaran hidup di Indonesia ini, susahnya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, taat kepada peraturan. Jadi ceritanya itu begini. Tadi itu kita kehabisan. Terus mau isi ulang, tabung gas itu mau isi ulang lah. Kalau kami di Malaysia dulu, kalau kami di Malaysia saya bilang, kalau waktu saya tinggal di Malaysia, kalau gas habis, kita tinggal tukar aja ke kedai, ya udah kita angkat ke rumah gitu. Kalau di sini, ya kan nggak cari makan saja susah, nggak hidup saja susah. Kita mau hidup tenang pun nggak boleh. Jadi gas habis, mau tukar ke kedai, harus bawa apa mami? Harus bawa KTP, kartu keluarga. Harus bawa KTP sama kartu keluarga. Kartu keluarga itu bukan kecil tau. Ukuran kartu keluarga itu ukuran buku seperti ini. Sekarang ini ini fungsi kartu keluarga ini sebenarnya apa? Ini semalam itu saya pesan gorden langsir untuk rumah saya. Yang punya langsir itu pun bagi dia punya kartu keluarga. Seakan-akan kita punya saya bilang personality kita itu udah hilang. Kenapa? Karena di kartu keluarga itu kan nama bapak kita, nama mama kita, keturunan kita semua ada. Itu apa-apa kartu keluarga. Sedangkan mau isi gas aja harus kartu keluarga KTP. Kok ngeri kali hidup ini, nggak usah dipersulit lah, udah cukup sulit kita cari makan di Indonesia ini. Jangan pula mau ngisi gas aja pun ini itu. Cukuplah mau ganti kartu aja pun, kartu keluarga, KTP semua oke. Tapi ini mau isi gas, ganti gas, isi ulang gas pun. Sebentar lagi kita mau beli galon, isi ulang galon pun kartu keluarga KTP. Mau beli sabun cuci, kartu keluarga KTP. Mau beli sempak anak, kartu keluarga KTP. Sebenarnya fungsi kartu keluarga dengan KTP ini apa sebenarnya ini? Saya pening kepala saya lah. Oke. Kenapa mungkin kalian gak ikut di perjalanan di channel YouTube saya? Kenapa saya pakai tabung gas yang 3 kilo? Sebenarnya saya juga kemarin itu keliling-keliling cari tabung gas yang 15 kilo. Kenapa? Karena saya ini buat video masak gitu. Jadi kalau saya pakai 3 kilo mungkin seminggu udah habis. Makanya saya cari yang 15 kilo. Pas saya cari-cari tabung yang 15 kilo itu nggak ada. Area kampung saya ini nggak ada. Kemarin yang tadi ada komen katanya di kampung mana, desa mana, bagi tahu, jangan bilang seluruh Indonesia. Kenapa saya cakap di Indonesia? Karena kampung saya ini memang kawasan Indonesia dan setahu saya gas ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat dulu yang merekomendasikan untuk kita pakai gas, bukannya pemerintah daerah Sumatera atau wali kota Binjai yang suruh kami semua pakai gas, enggak gitu. Jadi kenapa aturannya berbeda-beda? Ya ini saya di desa area Binjai lah, desa Namukur lah saya bilang. Desa Namukur pun masuk lagi lah, dusun Sempambura gitulah.
peraturan ini saya tidak tahu, tapi memang agak lama sudah peraturan ini. Jadi kalau kalian bilang yang 3 kilo itu subsidi, saya memang tidak tahu yang mana subsidi, yang mana tidak ya. Tapi saya ini udah keliling mencari tabung gas, jangankan yang 15 kilo, yang 3 kilo aja nggak dijual. Kalau kalian lihat di channel saya bilang aja nggak apa-apa, saya bayar lebih juga nggak apa-apa, memang nggak dijual katanya. Jadi setiap kedai, setiap penjual itu udah dijatah. Misalnya mereka itu ada 10 tabung, jadi harus 10 tabung juga nanti yang mereka akan tukarkan kepada pengisi gas gitu. Jadi kalau kita mau beli pun itu kita nanti di orang datang itu kita harus pesan dulu. Udah gitu kita pesan, and then tengoklah sebulan baru ada, baru dia akan antar. Begitu. Jadi bukannya saya memanfaatkan subsidi, orang listrik saya aja kemarin kata ini mau pasang subsidi atau enggak, saya bilang nggak usah gitu. Bukannya saya sok kaya atau bagaimana, saya nggak mau memanfaatkan apa aja, apalagi masalah gas seperti ini ya kan. Jadi kenapa kalau di daerah kalian walaupun ini 3 kg subsidi atau tidak, kalau di daerah kalian kenapa nggak diminta syarat-syarat seperti itu? Kalau di sini itu kenapa harus diminta gitu? Sedangkan kan sama-sama rakyat Indonesia, apa yang membedakannya antara Pulau Sumatera dengan tempat kalian? Kalau subsidi memang katanya harus tunjukkan kartu keluarga, ya udah. Lagian tahu kita miskin atau susah nggak juga dari kartu keluarga ya kan, betul Pak? Betul. Susah memang lah. Kalau lagi tension ini memang susah, saya pun tension tadi. Kenapa? Karena kita harus bolak-balik ya kan. Bolak-balik mau isi tabung gas saja, yang tadinya mau masak pukul 10 pagi, pukul 12 pun belum masak. Harus lagi bawa kartu keluarga fotokopi, harus lagi bawa KTP fotokopi. Semua mau dibawa. Saya pikir itu hanya kalau kita ngurus dokumen macam paspor atau apa. Ngisi tabung gas pun pakai kartu keluarga. Mau ditengoknya berapa orang yang mau pakai kok. Ini ya, khususnya saya bercerita kepada warga negara Indonesia lah yang melihat video saya ini. Ini Sri ini kenapa selalu menceritakan keburukan Indonesia? Mungkin kalian pikir seperti itu. Saya itu sangat cinta negara Indonesia, sebab itu saya selalu men-share apa-apa saja yang saya rasa itu tidak logik. Peraturan yang aneh-aneh yang dibuat untuk kami rakyat kecil ini. Saya ini tinggal di kawasan pelosok, sangat desa. Saya bilang itu desa enggak juga, dusun. Sangat kampung, tahu tak? Jadi ada banyak sekali keluhan-keluhan yang saya dengarkan. Yang pertama itu adalah isi ulang gas harus pakai KTP dan kartu keluarga. Udah. Di kampung saya ini kalian tahu mau makan aja orang susah walaupun dia ada sawit. Contohlah saya bilang sawitnya ada 2 hektar. Nggak akan dapat hasil dari sawit itu. Kenapa? Karena sawit itu hasilnya untuk beli beras keperluan sehari-hari. Sawit juga kalau nggak dipupuk, nggak diracun, hasilnya juga nggak akan ada gitu. Jadi karena hasilnya dipakai selalu habis, untuk perawatan sawitnya itu nggak ada duit. Jadi ya sama aja, miskin aja dia walaupun ada 2 hektar sawitnya, 3 hektar sawitnya. Ya. Terus, yang kedua lagi apa? Ya, disetarakan lagi untuk semua TV. Kalau yang bukan digital katanya lah. Pokoknya TV yang 2015 ke atas dibeli tahunnya gitu. Nggak akan dapat channel apa-apa, jadi harus beli dia macam box, katanya itu harga 400.000. Ini kebanyakannya yang udah pakai TV digital itu kan orang-orang yang mampu ya. Macam makcik saya ini, dia itu nggak mampu, TV dia itu keluaran tahun berapa itu pokoknya udah lama sekali gitu. Kalau saya nggak silap 2012 atau 2011 TV-nya itu, jadi udah nggak bisa dipakainya apa-apa. Sedangkan mau makan aja dia susah. Sekarang dia harus beli lagi box seharga 400.000, baru boleh dipakai TV-nya itu, gitu. Nggak usah kita buat sistem modern kalau kenyataannya masyarakatnya ini belum mampu untuk membuat seperti itu gitu. Saya nggak mengharapkan apa. Aduh, adik ipar saya sudah datang. Bagaimana adik ipar saya masalah TV? Kalau bukan yang digital, yang keluaran terbaru nggak ada dapat channel. Nggak dapat channel, nggak boleh tonton apa-apa. Kamu kalau isi gas harus tunjuk KTP, subsidi katanya. Iya. Subsidi. Karena pakai KTP dan kartu keluarga kalau gas kita habis di rumah. Kalau tak kita harus pakai kayu. Kalau tak nggak bisa dapat. Mau beli tongges pun bukan senang, susah. Kampung pinjam kan? Pinjam, saya tongges yang 3 kilo Belum itu dapat sampai sekarang. belum dapat. Saya sudah pesan 3-4 kedai tak dapat. Bukan saya memanfaatkan subsidi pemerintah, saya tak nak pun. Selagi saya mampu untuk bekerja, saya akan bekerja gitu. Kenapa kita suarakan benda-benda seperti ini? Biar tuh pemerintah tahulah bagaimana kesusahan kami orang kampung ini. Jangan memaksakan untuk menjadikan kita ini sesuatu yang modern. Kenyataannya masyarakatnya itu belum mampu untuk begitu. Kayak TV itu tadi kan, yang susah, yang TV-nya masih keluaran lama itu nggak bisa tengok TV lagi sekarang, nggak ada lagi. Boleh, tapi kita ada mau Box. beli benda Dan memang pelik ya, Nek. Aturan yang kayak gitu pelik. Mau beli tagung,
tabung gas aja kita harus menggunakan kartu keluarga. Wah, kalau disumpamanya kalau ada orang jahat itu bisa digunakan ya, Re, ya. Tapi aduh, pelik lah memang. Kakaknya nih meng-share yang kayak gitu, malah di apa namanya? Di netizen nih dibilangnya seakan-akan memburukan Indonesia. Padahal kita tuh men-sharing gitu loh. Bahwasannya kita kayak gini gak logis, kayak itu gak logis, kayak ini pelik kayak gitu. Kok serba gak apa ya? Kalau apa? TV kalau gak LCD tadi katanya gak ada channel. Aduh. Dan kakak ini ya, Rek, ya. Kakak ini apa namanya Kak Sari ini ya, apa namanya ya? Udah membangun rumah ya, Rek, ya. Berawal dengan gaji Rp90. Wah, Rp90 kalau di Indonesia kan itu sekitaran 300.000 kayak gitu, ambil gampangnya aja ya. Jadi kakak ini udah membangun, katanya beliau ini udah habis 290.000 ringgit kayak gitu. Wah, banyak juga. Kalau salah mohon maaf ya, nanti kita simak bersama-sama rumahnya seperti apa. Jom, Rek, kita simak, Rek. Cantik ya, Rek, ya. Saya mau buat video. Cantik, Rek. Cantik, Rek. Bagus, Rek, ya. Ya, ini adalah rumah baru yang kami buat. Saya dengan suami saya buat di Indonesia dan baru selesai. Kami juga masih lagi mencicil untuk isi-isinya. Kalau mungkin kalian pikir saya ini terlalu berlebihan berbicara di video saya yang sebelum ini, itu karena saya sudah mengalaminya. Percaya tak? Rumah ini menghabiskan kos dalam Rp200.000. Oh, 200. Sekali tanah dengan pembuatan rumah. Ya. Di mana awal mula saya dengan suami saya itu berkawin, suami saya itu pernah bergaji Rp90 tahu, Rp90. Kalian bayangkan, masa itu anak saya ada 1 orang. Jadi masa anak saya sudah ada, gaji suami saya hanya Rp90, Rp160, Rp150 dan itu bertahan sampai 6 bulan. Kenapa? Karena kelahiran anak saya pertama kami belum mendaftarkan perkawinan. Jadi suami saya itu meminjam kepada company untuk membiayai persalinan saya dalam hampir 5.000 lebih gitu. Jadi setiap bulan suami saya akan bayar dengan cara dipotong gajinya. Kadang-kadang 600, pokoknya dalam 6 bulan harus clear. Bayangkan 5 juta dalam masa 6 bulan harus clear gitu. Jadi gajinya habis dipotong, jadi sisanya itu mungkin Rp90, Rp160. Tapi apa yang bagus di sini adalah suami saya tidak pernah memaksakan saya untuk meminta duit kepada keluarga saya di kampung gitu. Karena dia tahu, saya dari awal juga bilang, saya merantau ke Malaysia ini karena hidup saya di kampung susah, saya bilang. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini lagi sekarat tidak ada duit, jangan paksa saya untuk meminta duit kepada orang tua saya bilang. Lagi bagus saya bekerja basuh pinggan atau apa-apa di sini, saya bilang begitu pemirsa. Jadi apa yang penting dalam keluarga ini adalah sifat saling bekerja sama dan menerima. Makanya saya bilang selalu sebelum kalian menikah, lihat asal-usul suami saya. Karena saya perhatikan waktu saya dulu masih tahap berpacaran dengan suami saya melihat dia itu rajin. Saya juga berkawin dengan lelaki Malaysia, bukan kategori lelaki kaya atau hanya pekerja kebun biasa. Tapi waktu saya pacaran, saya melihat dia itu dari pagi, pukul 7.30 dia kerja, pukul 2.30 dia pulang, dan pukul 3 dia akan OT sampai pukul 6. Gitu. Jadi saya pikir kalau saya menikah dengan lelaki seperti ini, saya tidak akan kelaparan karena dia tidak memilih kerja. Kerja apa saja boleh asalkan tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar undang-undang, pokoknya kayak gitu dia akan ambil. Gitu. Jadi walaupun kami hidup dengan gaji Rp90, kami masih lagi bertahan dan hasilnya inilah. Luar biasa sekali ya, Rek, ya. Kakak ini menceritakan tentang pengalamannya yang membuat Mas Rikinya terharu dan Mas Rikinya selalu mendoakan kepada Kak Sarinya semoga makin berjaya dan makin sukses ya Kak Sari ya. Nah itu, Rek, beliau ini menceritakan tentang apa adanya kayak gitu, bukan memburuk-burukan. Kalian tuh jangan salah paham, Rek, gitu. Makanya tonton videonya sampai akhir biar kalian tuh paham, jangan ambil kesimpulan dari video depannya aja gitu. Habis depannya langsung komen, langsung pergi.
Aduh, gak logis. Nah, kata kakaknya tuh gak logis sampean. Kayak gitu deh. Oke deh, itulah deh video-video yang masih Ki kumpulkan buat kalian. Semoga kalian terhibur. Dan apa-apa benda, komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Yang suka bergaduh tak payah layan rek. Itu memang orang yang suka bergaduh. Kayak gitu ya. Jadi di video kali ini intinya itu Kak Sarini menceritakan seperti Mas Iki itu mengkritik, bukan mengkritik Indonesia tapi mengkritik pemerintah, kenapa kok gak logis ataupun pelik. Kayak gitu ya, Rek ya. Jadi kalian jangan salah paham, oke? Oke, dan mungkin videonya sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.